Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Vicky Fendi selaku dosen pengampu mata kuliah Desain Akuntansi kelas K, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan chapter 3 mengenai mengelola proyek sistem. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya sendiri Anggi Jelita dengan NPM 027 dan rekan-rekan saya Nanda Wahyu dengan NPM 025, Amir Mahmud dengan NPM 026, Mutiara Citra dengan NPM 032, dan Dika Indriana dengan NPM 041. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan Pertama saya. yaitu mengenai tinjauan umum manajemen proyek. Apa yang membentuk suatu proyek? Jadi proyek yang sukses itu harus diselesaikan tepat waktu, sesuai anggaran dan menghasilkan produk berkualitas yang memuaskan pengguna dan memenuhi persyaratan. Nah, teknik manajemen proyek bisa digunakan di seluruh SDLC. Pengembang sistem bisa memulai proyek formal saat tahap investigasi awal atau nanti saat aktivitas analisis, desain, dan implementasi berlangsung. Kemudian apa yang dimaksud dengan Project Triangle? Jadi Project Triangle itu merupakan konsep yang sering digunakan dalam manajemen proyek untuk menggambarkan 3 aspek penting yang biasanya menjadi batasan utama dalam proyek, yaitu waktu, biaya, dan kualitas atau ruang lingkup. Nah, untuk setiap proyek harus diputuskan apa yang paling penting karena proyek itu tidak dapat dilakukan dengan baik, cepat, dan murah. Selanjutnya yaitu mengenai apa yang dilakukan manajer proyek. Jadi, manajer proyek itu melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan proyek, termasuk mengidentifikasi semua tugas proyek dan memperkirakan waktu penyelesaian dan biaya masing-masing. Yang kedua yaitu penjadwalan proyek. Penjadwalan proyek itu melibatkan pembuatan jadwal tertentu, biasanya dalam bentuk bagan yang menunjukkan tugas, ketergantungan tugas, dan tugas penting yang bisa menunda proyek. Penjadwalan juga melibatkan pemilihan dan penempatan staf tim proyek serta penugasan tugas tertentu kepada anggota tim. Selanjutnya yaitu pemantauan proyek. Jadi pemantauan proyek itu memerlukan bimbingan, pengawasan, dan koordinasi beban kerja tim proyek. Selanjutnya yaitu pelaporan proyek, mencakup laporan kemajuan rutin kepada manajemen, pengguna, dan tim proyek itu sendiri. Pelaporan yang efektif itu memerlukan keterampilan komunikasi yang kuat dan pemahaman tentang apa yang diinginkan dan perlu diketahui orang lain tentang proyek. Materi berikutnya yaitu mengenai membuat struktur rincian pekerjaan. Sebelum membuat struktur rincian pekerjaan, perlu untuk memahami 2 bentuk bagan sebagai berikut. Yang pertama, bagan Gantt. Jadi bagan ini merupakan diagram batang horizontal yang menggambarkan serangkaian tugas. Bagan ini menampilkan tugas dalam susunan vertikal dengan waktu ditunjukkan pada sumbu horizontal. Posisi batang menunjukkan waktu mulai dan berakhir yang direncanakan untuk setiap tugas, dan panjang batang menunjukkan durasinya. Pada sumbu horizontal, waktu dapat ditunjukkan sebagai waktu yang telah berlalu. Selanjutnya yaitu bagan PERT atau CPM. Jadi bagan ini dikembangkan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat untuk mengelola proyek-proyek yang sangat kompleks, seperti pembangunan kapal selam nuklir. Nah, untuk membuat bagan ini, pertama-tama identifikasi semua tugas proyek dan perkirakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap tugas. Selanjutnya, tentukan urutan logis di mana tugas-tugas tersebut harus dilakukan. Yaitu mengidentifikasi tugas dalam struktur rincian pekerjaan. Yang pertama, mencatat tugas. Meskipun langkah ini terdengar sederhana, namun bisa jadi menantang dikarenakan tugas-tugas mungkin tertanam dalam sebuah dokumen. Berikutnya yaitu memperkirakan durasi tugas. Durasi tugas bisa berjam-jam, berhari-hari, atau berminggu-minggu tergantung pada proyeknya. Nah, dalam menentukan atau memperkirakan durasi tugas bisa digunakan formula sebagai berikut, yaitu B ditambah 4P ditambah W dibagi 6. B itu best case estimate, sedangkan P itu probable case estimate, dan W itu pessimistic or worst case estimate. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi durasi. Yang pertama ada ukuran proyek. Terlepas dari metodologi pengembangan sistem yang digunakan, manajer proyek harus menentukan berapa banyak waktu yang akan dibutuhkan untuk melakukan setiap tugas. Lalu ada sumber daya manusia. Seorang manajer proyek harus menyusun dan membimbing tim pengembangan yang memiliki keterampilan dan pengalaman untuk menangani proyek tersebut. Jika perlu, analisis sistem atau programmer tambahan harus dipekerjakan atau dilatih.
dan ini harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada pengalaman dengan proyek yang sama. Metode pengalaman paling cocok untuk proyek skala kecil atau menengah di mana kedua sistem memiliki ukuran, konten dasar, dan lingkungan operasi yang serupa. Lalu ada kendala. Kendala adalah kondisi pembatasan atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh sistem. Jika tidak ada kendala, manajer proyek cukup menghitung sumber daya yang dibutuhkan. Namun, jika ada kendala, manajer proyek harus menyesuaikan sumber daya lain atau mengubah cakupan proyek. Menampilkan struktur rincian pekerjaan. Setelah durasi tugas dimasukkan, kelompok tugas dapat digunakan untuk mengelola proyek yang kompleks dengan banyak tugas, sama seperti dengan bagan untuk menyederhanakan daftar. Namun, bagan tersebut tidak menunjukkan bidang-bidang seperti tanggal mulai, tanggal selesai, nama tugas, durasi, dan pendahulu bidang-bidang yang dapat menjadi kunci bagi manajer proyek. Dengan layar Microsoft Project ini dapat menampilkan work breakdown struktur yang sama, termasuk nomor tugas, nama tugas, durasi, dan tugas pendahulu. Selanjutnya, pola tugas. Tugas dalam work breakdown struktur harus disusun dalam urutan logis yang disebut pola tugas. Dalam proyek apapun, baik besar maupun kecil, tugas saling bergantung dan harus dilakukan dalam urutan tertentu. Menggunakan kotak tugas untuk membuat model. Gambar tersebut merupakan contoh format kotak tugas. Tugas proyek ditampilkan sebagai kotak persegi panjang yang disusun dalam urutan pelaksanaannya. Setiap kotak persegi panjang yang disebut kotak tugas memiliki 5 bagian. Yang pertama ada nama tugas. Nama tugas harus disingkat dan deskriptif, tetapi tidak harus unik dalam proyek tersebut. Misalnya, tugas bernama melakukan wawancara dapat terjadi dalam beberapa fase proyek. Selanjutnya ada tugas ID tugas. Dapat berupa angka atau kode yang memberikan identifikasi unik. Selanjutnya ada durasi tugas, yaitu jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Lalu ada hari atau tanggal mulai, yaitu waktu dimulainya tugas, dan ada hari atau tanggal selesai, di mana itu merupakan waktu saat tugas dijadwalkan selesai. Selanjutnya jenis pola tugas. Yang pertama ada tugas yang bergantung. Bila tugas harus diselesaikan satu persatu, tugas tersebut disebut tugas yang bergantung karena tugas yang satu bergantung pada tugas yang lain. Lalu yang kedua ada beberapa tugas pengganti. Bila beberapa tugas dapat dimulai pada saat yang sama, masing-masing disebut tugas bersamaan. Seringkali 2 atau lebih tugas bersamaan bergantung pada satu tugas sebelumnya yang disebut dengan tugas pendahulu. Selanjutnya ada beberapa tugas sebelumnya. Misalkan suatu tugas mengharuskan 2 atau lebih tugas sebelumnya diselesaikan sebelum dapat dimulai. Selanjutnya bekerja dengan pola tugas yang kompleks. Bila beberapa pola tugas digabungkan, fakta-fakta harus dipelajari dengan sangat seksama untuk memahami logika dan urutannya. Jadwal proyek tidak akan akurat jika pola tugas yang mendasarinya tidak tepat. Yang pertama ada tugas tergantung. Lakukan tugas 1. Bila tugas 1 telah selesai, lakukan tugas 2. Selanjutnya ada tugas yang bergantung dan beberapa tugas pengganti. Lakukan tugas 1, setelah tugas 1 selesai, lakukan tugas 2. Setelah tugas 2 selesai, mulai 2 tugas lagi, tugas 3 dan tugas 4. Setelah tugas 3 selesai, mulai 2 tugas lagi, tugas 5 dan tugas 6. Selanjutnya ada tugas yang bergantung, beberapa tugas pengganti, dan beberapa tugas sebelumnya. Lakukan tugas 1, jika tugas 1 selesai, lakukan tugas 2. Setelah tugas 2 selesai, mulailah 2 tugas 3 dan tugas 4. Setelah tugas 3 selesai, mulailah 2 tugas lagi, tugas 5 dan tugas 6. Setelah tugas 5 dan 6 selesai, mulailah tugas 7, kemudian setelah tugas 4 dan 7 selesai, lakukan tugas ke-8. Jadi selanjutnya adalah jalur kritis. Nah, jalur kritis adalah serangkaian tugas yang jika tertunda akan mempengaruhi tanggal penyelesaian keseluruhan proyek. Sekarang kita masuk ke materi menghitung jalur kritis. Nah, di gambar itu adalah contoh proyek pelatihan 5 tugas. Analisis mengatur tugas dan memasukkan nama tugas,
ID, dan durasi, serta pola tugas harus ditinjau terlebih dahulu. Contohnya, itu tugas 1 diikuti oleh tugas 2 merupakan tugas dependen. Nah, tugas 2 mempunyai 2 tugas pengganti, yaitu tugas 3 dan tugas 4, dan tugas 3 dan 4 adalah tugas pendahulu sebelum tugas 5. Kita masuk ke contoh. Di situ tugas pertama adalah dimulai dari hari pertama, berakhir di hari ke-10, merupakan obtain authorization atau otorisasi. Selanjutnya ada hire analysis. Itu bermulai dari hari 11 dan finish dari 40. Nah, di tugas kedua ini berdurasi 30 hari. Kenapa dia dimulai di hari 11 dan finish di hari ke-40? Dikarenakan di tugas yang pertama itu berakhir di hari ke-10. Jadi, jika tugas pertama tidak selesai atau molor, maka akan mempengaruhi tugas-tugas yang lain. Tugas yang lainnya akan juga molor. Makanya ini namanya dengan jalur kritis. Nah, setelah tugas 2 itu ada pembagian tugas menjadi tugas 3 dan 4. Nah, di tugas 3 dan 4, yang tugas 3 adalah plan training atau rencana pelatihan, dan tugas yang keempat ada arrange logistik atau mengukir logistik. Nah, di tugas 3 ini berdurasi 5 hari. Dimulai dari hari 41 sampai hari 45. Dikarenakan tugas 2 ini dimulai berakhir di hari ke-40. Jadi di tugas ketiga dan keempat itu dimulai ke hari 41. Nah, di tugas keempat ini itu berdurasi 25 hari. Sama seperti tugas 3 dimulai di hari ke-41 dan berakhirnya beda di tugas ketiga. Kalau tugas 4 itu berakhir di hari ke-65. Nah, setelah tugas 3 dan 4 selesai, masuk ke tugas 5, yaitu announcement training atau pengumuman pelatihan. Nah, itu dimulai di hari ke-66 dan finish di hari ke-95 karena durasi 30 hari. Kenapa dimulai di hari ke-66? Dikarenakan di tugas keempat itu berakhir di hari ke-65. Nah, dalam contoh tugas 1 dan tugas 2 adalah tugas pertama pada jalur kritis. Tugas 4 adalah sebagai faktor pengendali tugas 3 yang memiliki waktu luang. Jumlah waktu yang memungkinkan tugas tersebut terlambat tanpa menunda tanggal penyelesaian keseluruhan proyek. Maksudnya, jika tugas 3 ikut tertunda selama tidak lebih dari tugas 4, maka tugas-tugas yang ini dalam susunan ini tidak akan terhambat. Karena ada yang namanya jumlah waktu luang yang memungkinkan tugas itu tidak terlambat untuk menunda proyek. Selanjutnya adalah pemantauan dan pengendalian proyek. Jika proyek sudah direncanakan dan dijadwalkan dengan software, manajemen proyek dan sebagainya, manajer itu harus tetap mengecek tugas dan kemajuan anggota tim, membandingkan kemajuan aktual dengan rencana proyek, memverifikasi penyelesaian tonggak proyek, dan menetapkan standar serta memastikan bahwa standar tersebut sudah dipatuhi. Nah, ada 3, yaitu teknik pemantauan dan pengendalian, menjaga jadwal dan tugas, dan jalur kritis. Yang pertama ada teknik pemantauan dan pengendalian, yaitu penerapan workflow terstruktur, yaitu tujuan pekerjaan anggota tim proyek oleh tim anggota lainnya. Nah, workflow terstruktur itu berlangsung di seluruh SDLC, disebut dengan tinjauan desain, tinjauan kode, dan tinjauan pengujian tergantung pada fase terjadinya. Selanjutnya yang kedua ada menjaga jadwal, yaitu memantau dan mengendalikan pekerjaan. Manajer proyek mencoba mengantisipasi masalah, menghindari atau meminimalkan dampaknya, mengidentifikasi solusi potensial, dan memiliki cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu tugas dan jalur kritis. Manajer proyek itu menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melacak tugas-tugas di sepanjang jalur kritis karena penundaan pada tugas-tugas tersebut memiliki potensi terbesar untuk menunda atau membahayakan proyek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya adalah pelaporan. Untuk yang pertama adalah pertemuan status proyek. Manajer proyek menjadwalkan rapat rutin untuk memberi informasi terbaru kepada tim proyek dan membahas status proyek, isu, masalah, dan peluang. Meskipun rapat ini memakan waktu, namun manajer proyek yakin bahwa rapat sepadan dengan usaha yang dikeluarkan. Sesi rapat memberikan anggota tim kesempatan untuk membahas masalah umum dan menjelaskan teknik baru, dan juga memberikan manajer proyek kesempatan untuk mencari masukan dan melakukan sesi curah pendapat. Yang kedua adalah laporan status proyek. Manajer proyek harus melapor secara berkala kepada atasan langsungnya, manajemen atas, dan pengguna. Meskipun laporan kemajuan dapat diberikan secara lisan, namun laporan biasanya disajikan secara tertulis.
Bagan Gantt sering disertakan dalam laporan kemajuan untuk menunjukkan status proyek secara grafis. Selanjutnya ada menangani masalah. Ada manajer proyek yang terlalu berhati-hati yang memberitahu manajemen tentang setiap potensi hambatan dan sedikit keterlambatan. Di sisi lain, ada manajer proyek yang mencoba menangani semua situasi sendirian dan tidak memberitahu manajemen sampai masalahnya serius. Saat situasi dilaporkan, jelaskan apa yang sedang dilakukan untuk menangani dan memantau masalah tersebut. Sebagian besar manajer menyadari bahwa lebih baik memberitahu manajemen lebih awal daripada menundanya. Selanjutnya adalah perangkat lunak manajemen proyek. Manajer proyek menggunakan aplikasi perangkat lunak untuk membantu merencanakan, menjadwalkan, memantau, dan melaporkan suatu proyek. Sebagian besar program menawarkan fitur seperti PERT atau CPM, Bagan Gantt, penjadwalan sumber daya, kalender proyek, dan pelacakan biaya. Beberapa alat manajemen proyek seperti Microsoft Project, Gantt Project, Aptivo, Smartsheet, Monday, dan Trello. Situs web untuk semua alat ini memiliki informasi lebih lanjut, termasuk demo, versi uji coba, dan materi pelatihan. Terlepas dari alat manajemen proyek mana yang digunakan, proses harus diikuti untuk mengembangkan Work Breakdown Structure atau WBS. Bekerja dengan pola tugas, dan menganalisis jalur kritis. Perbedaan utamanya adalah perangkat lunak melakukan sebagian besar pekerjaan secara otomatis yang memungkinkan manajemen yang jauh lebih efektif. Salah satu keuntungan dari perangkat lunak manajemen proyek terpadu adalah memungkinkan manajer proyek untuk menyesuaikan jadwal, estimasi, dan penugasan sumber daya dengan cepat sebagai respons terhadap kejadian di dunia nyata. Berikutnya adalah bagian-bagian dari Work Breakdown Structure atau WBS atau yang biasa dikenal sebagai struktur rincian pekerjaan. Membuat WBS sendiri harus mengidentifikasi tugas, durasi, dan pola tugas. Tujuannya adalah untuk mendokumentasikan semua tugas, ketergantungan, tanggal, dan total durasi proyek. Yang pertama ada Bagan Gantt. Bagan ini dapat membantu manajer proyek untuk menghitung, mendeteksi pola, dan membuat bagan yang terdiri dari batang horizontal yang dihubungkan dengan anak panah yang menunjukkan ketergantungan tugas. Contoh dari Bagan Gantt adalah sebagai berikut. Yang kedua ada diagram jaringan. Diagram jaringan ini berisi tugas proyek, dependensi, dan tanggal mulai dan selesai untuk setiap tugas akan ditampilkan di diagram ini. Tetapi menggunakan kotak tugas untuk menjelaskan detail-detailnya. Contoh dari diagram jaringan adalah sebagai berikut. Yang ketiga ada tampilan kalender. Karena jalur kritis disorot dengan warna merah, maka mudah bagi manajer proyek untuk menentukan prioritas pada titik waktu manapun. Contoh dari tampilan kalender adalah sebagai berikut. Oke, untuk materi ini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, mengantisipasi, dan memantau risiko untuk meminimalkan dampaknya terhadap proyek. Meskipun para ahli manajemen proyek berbeda pendapat mengenai jumlah langkah atau fase, daftar dasar tugas manajemen risiko meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, mengembangkan rencana risiko. Rencana manajemen risiko ini menyangkut tinjauan cakupan proyek, pemangku kepentingan, anggaran, jadwal, dan faktor internal atau eksternal lainnya yang mungkin mempengaruhi proyek tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi risiko. Identifikasi risiko ini mencantumkan setiap risiko dan menilai kemungkinan bahwa risiko tersebut dapat mempengaruhi proyek atau tidak. Selanjutnya, menganalisis risiko. Ini biasanya merupakan proses ada dua langkah. Yang pertama, analisis risiko kualitatif dan analisis risiko kuantitatif. Untuk analisis risiko kualitatif ini mengevaluasi setiap risiko dengan memperkirakan kemungkinan terjadinya dan tingkat dampaknya. Dan ada juga tujuan dari analisis risiko kuantitatif adalah untuk memahami dampak aktual dalam hal uang waktu, ruang lingkup proyek, atau kualitas.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengelola untuk sukses, bagaimana bisnis tersebut itu bisa sukses gitu. Nah, manajemen proyek adalah tugas yang menantang. Ini membutuhkan keterampilan teknis, komunikasi, dan sumber daya manusia yang kuat. Nah, proyek ini bisa saja terganggu oleh berbagai masalah dan kemampuan manajer proyek untuk mengatasi masalah ini itu sangat penting. Pilihan solusi ini mencakup pemangkasan persyaratan, penambahan sumber daya, penundaan tenggat waktu, atau peningkatan kontrol manajemen. Bisa juga penambahan staf harus dilakukan dengan hati-hati karena bisa meningkatkan waktu proyek jika tidak diintegrasikan dengan baik. Seperti yang diungkapkan dalam hukum Brooks, untuk berhasil ini, proyek harus memenuhi persyaratan bisnis sesuai anggaran, tepat waktu, dan dikelola dengan efektif. Di sini ada 3 isu yang akan dibahas. Untuk yang pertama itu isu bisnis. Nah, tujuan utama setiap sistem adalah menyediakan solusi untuk masalah atau peluang bisnis. Jika sistem tersebut gagal memenuhi kebutuhan bisnis, maka sistem tersebut dianggap gagal. Terlepas dari tanggapan positif pengguna, kinerja anggaran yang baik, atau pengiriman tepat waktu. Penyebab kegagalan ini dapat berupa persyaratan yang tidak teridentifikasi, ruang lingkup yang tidak begitu jelas, target yang tidak tepat, analisis sistem yang buruk, desain yang kurang baik, serta pengujian yang tidak memadai. Perubahan dalam budaya perusahaan juga bisa, pendanaan atau tujuan organisasi juga dapat menyebabkan kegagalan sistem yang berdampak negatif pada pengguna moral karyawan dan produktivitas karyawan tersebut. Lalu isu selanjutnya yaitu isu anggaran. Pembengkakan biaya umumnya ini disebabkan oleh beberapa faktor tersebut. Yang pertama, estimasi yang tidak realistis atau terlalu optimis. Yang kedua, kegagalan membuat perkiraan yang akurat untuk seluruh biaya proyek. Yang ketiga, pengawasan kemajuan yang buruk dan respon lambat terhadap tanda-tanda masalah yang sedang muncul. Yang keempat, keterlambatan jadwal karena faktor yang tidak diperkirakan. Yang terakhir, masalah sumber daya manusia seperti pergantian staf, pelatihan yang kurang memadai, dan motivasi karyawan yang sangat rendah. Untuk isu yang ketiga yaitu isu jadwal. Masalah jadwal proyek biasanya disebabkan oleh kegagalan mengenali ketergantungan tugas, kebingungan antara upaya dan kemajuan, pemantauan yang buruk, konflik tim internal, atau pergantian staf yang terlalu sering. Kegagalan proyek TI ini juga dapat terjadi karena manajemen proyek yang buruk. Jika manajer proyek tidak merencanakan, mengorganisir, memotivasi, dan mengendalikan proyek dengan baik, proyek tersebut pasti akan gagal. Meskipun ada faktor eksternal, manajer proyek harus dapat mengenali dan menangani tanda-tanda awal masalah tersebut dengan efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.